Salam, selamat pagi episode pemilih yang dikasih Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dalam renungan harian GSJ Aswot. Dalam renungan kali ini saya akan membawakan sebuah renungan yang saya beri judul Belajar dari si Sulung, yang diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Di mana secara singkat ya, gambaran singkat ini dilatar belakangi oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mengecam tindakan Tuhan Yesus karena dia menerima pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang ingin mendengarkan akan khotbah Yesus waktu itu. Dan si bungsu yang meminta jatah hak warisannya kepada bapaknya, lalu menghambur-hamburkan uangnya, hartanya, jatuh miskin, terus teringat kepada harta bapaknya yang berlimpah, kemudian ingin kembali kepada bapaknya. Begitu juga si sulung yang melihat si bungsu kembali yang telah menghambur-hamburkan hartanya, tidak terima kalau bapaknya itu menerima adiknya itu kembali lagi. Kisah ini tidak hanya memberitahukan kepada kita bagaimana sang anak bungsu yang terhilang, tapi juga sang anak sulung yang terhilang. Kali ini saya akan membahas dari sisi si sulungnya ya. Di dalam Lukas 15 ayat 29 berkata, tetapi ia, si sulung ini ya, menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Anak sulung di dalam perumpamaan ini digambarkan sebagai anak yang begitu giat menjalankan perintah bapaknya. Dan bahkan dikatakan dia tidak pernah melanggar perintah-perintah bapaknya sama sekali itu. Lalu kita mungkin bertanya ya, bagaimana mungkin gitu anak sulung ini dapat terhilang gitu? Bukankah dia selama ini selalu bersama-sama dengan bapaknya? Bahkan dia sudah melayani bapaknya dan tidak pernah melanggar perintah-perintahnya. Kalau kita coba memahami ya perasaan si sulung, membayangkan kalau kita itu adalah si sulung gitu ya. Kita sudah taat gitu ya. Kita sudah melakukan apa yang diminta sama bapak kita gitu, kita melayani bertahun-tahun, kita juga tidak pernah mendapatkan apa-apa, tidak pernah mendapatkan reward apapun misalnya ya. Lalu ketika ada si bungsu yang balik dari perbuatan dosa gitu ya, lalu dia dibuat pesta yang meriah gitu. Secara manusiawi kita pun akan merasa iri gitu. Kalau kita cermati kondisi si sulung dengan keadaan diri kita ya, itu merefleksikan diri kita. Beberapa poin yang saya ambil. Poin pertama ya, ia tinggal bersama dengan bapaknya sudah lama gitu. Artinya, kalau kita merefleksikan diri kita, berapa lama kita selama ini melayani Tuhan? Atau kalau kita bukan pelayan Tuhan, berapa lama kita mengenal Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus ya. Yang kedua, ia bekerja di ladang bapaknya sendiri gitu. Itu tentu saja kepunyaan bapaknya adalah kepunyaannya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak merasa kita memiliki apa yang Bapa punya gitu? Kemudian poin yang ketiga adalah ia taat dan setia kepada bapaknya. Mungkin di diri kita selalu taat ya. Kita ikut dalam ibadah, kita ikut dalam pelayanan yang diadakan gitu ya. Kemudian mengikuti aturan-aturan yang dibuat, mentaati perintah-perintah mungkin di gereja gitu ya. Dan lain-lain gitu. Lalu yang selanjutnya adalah ia adalah anak sulung dari bapaknya. Tentu saja anak sulung ini artinya adalah ahli waris kepunyaan bapaknya. Yang merefleksikan diri kita, apakah kita tidak merasa sebagai ahli waris daripada bapak kita gitu.
Itu adalah refleksi dari diri kita. Kemudian si sulung ini ternyata mempunyai iri hati dan kecewa. Iri hati kepada siapa? Iri hati kepada saudaranya, adiknya si bungsu, dan kecewa kepada bapaknya itu. Kenapa itu bisa terjadi? Tentu saja ada yang namanya pembenaran akan dirinya. Pembenaran akan dirinya yang pertama tidak diperhatikan. Merasa dirinya tidak mendapat pujian gitu. Tidak ada sanjungan, mungkin tidak ada penghargaan atas apa yang sudah dilakukannya, pelayanannya. Kemudian tidak dianggap gitu. Mungkin dia merasa dinomor duakan gitu ya. Dianggap anak bawang atau selalu disisihkan gitu ya. Yang ketiga, telah banyak berbuat, mungkin telah bekerja lebih gitu. Merasa tidak mendapat apa-apa gitu ya. Ini orientasinya adalah mungkin dia ingin mendapat imbalan gitu. Yang keempat adalah dia merasa bahwa bapaknya tidak adil. Merasa bahwa bapaknya itu pilih kasih gitu. Dia merasa bahwa mungkin bapaknya itu lebih sayang kepada dia daripada kepada saya gitu. Itulah pembenaran akan si sulung itu pada dirinya sendiri gitu. Lalu kita juga bisa belajar dari pelajaran dari kisah si sulung ini ya. Pelajaran saya dapat menarik beberapa poin. Yang pertama adalah dia bekerja dengan orientasi imbalan. Sudah melayani atau telah berbuat banyak untuk Tuhan, tapi kenapa selalu hidupnya biasa-biasa aja, atau hidupnya begini-begini aja, atau bahkan tidak diberkati sama sekali gitu. Karena dia orientasinya adalah berkat, orientasinya adalah imbalan gitu. Bukan orientasinya adalah anugerah daripada Tuhan gitu. Bekerja dengan tidak tulus ikhlas gitu. Melayani atau berbuat untuk Tuhan itu ada tujuannya. Yang tadi dibilang ya, bukan karena anugerah atau bukan karena kasih karunia gitu. Kemudian tidak bersyukur dengan keadaan. Itu selalu membandingkan keadaannya dengan orang lain. Dia selalu kenapa dia bisa hidupnya lebih enak atau hidupnya lebih diberkati daripada saya. Selalu membanding-bandingkan itu. Mestinya harus bersyukur ya dalam keadaan diri dia, karena semua orang Tuhan pasti memberikan yang terbaik sesuai dengan kapasitas diri kita masing-masing. Kemudian yang tidak memiliki hati Bapa, yaitu hati yang mengasihi kepada orang lain, terutama kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Yang poin terakhir yang saya dapat adalah tidak ada sukacita di dalam Tuhan. Tidak ada sukacita di dalam dirinya ketika dia melayani Tuhan. Terlebih adanya orang-orang baru atau jiwa-jiwa baru ya. Melayani hanya sekedar tugas gitu. Mungkin kita bukan orang Farisi gitu. Mungkin kita bukan ahli Taurat. Namun apakah sifat atau tabiat atau kelakuan kita seperti orang Farisi atau orang Taurat tersebut gitu. Biarlah kisah si sulung ini menjadi introspeksi bagi diri kita selama ini dalam mengikuti Tuhan dan menjadi pelajaran yang berharga agar kita memiliki hati dan kasih dari Tuhan Yesus untuk membentuk karakter kita menjadi karakter ilahi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau hati kami dibentuk oleh Tuhan, supaya kami memiliki hati Allah, sebagaimana Allah memandang situasi atau kondisi atau persoalan apapun yang kami hadapi Tuhan. Biarlah Tuhan, kami senantiasa
dibimbing dalam sikap, perbuatan, perkataan kami. Biarlah Roh Kudus senantiasa mengubah hati kami semakin hari semakin lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hubungan dengan Tuhan menyelaraskan hubungan kita dengan sesama. Ketaatan kita dengan Allah menghendaki kita memiliki hati yang juga berbelas kasih kepada orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.